sudah berkunjung kembali ke channel Ibu Via Mengajar. Hari ini Ibu Via mau sharing bagaimana kondisi mengajar di kelas online-nya. Apakah berjalan dengan baik? Semoga berjalan dengan baik ya. Semoga juga anak-anak dan beserta keluarganya di rumah bisa bekerja sama bersama-sama. Nah, Bu Via hari ini mau sharing cara mengajar online versi Ibu Via yang Bu Via lakukan, dan juga trik supaya kegiatan belajar mengajar secara online-nya berjalan lebih menyenangkan dan mendapatkan atensi anak-anak. Secara pengalaman Ibu Via sepertinya agak susah ya secara saat online mengambil atensi atau perhatian anak-anak kita. Nah, Bu Via punya ide nih, salah satu ide bagaimana caranya untuk supaya anak-anak punya atensi yang baik dalam kegiatan walaupun pembelajaran dari rumah. Yang pertama adalah berkomunikasi bersama dengan orang tuanya. Itu sudah sangat pasti bahwa di dalam pembelajaran online ini kolaborasi dengan orang tua sangatlah penting. Orang tua harus mau berkolaborasi, harus mau ikut bersama-sama mendidik anak-anaknya dari rumah dengan sistem atau cara kurikulum yang kita sudah berikan. Itu sangat penting sekali. Semoga orang tua di rumah, orang tua anak muridnya bisa berkolaborasi ya. Nah, setelah orang tua yang berkolaborasi, giliran kita nih Bapak Ibu Guru untuk menyiapkan kegiatan-kegiatan yang bisa mendukung pembelajaran online ini agar berjalan dengan tetap optimal walaupun secara daring. Pasti bisa. Oke, yang pertama adalah menyiapkan RPPH. Ini adalah contoh RPPH yang Ibu Via rancang untuk pembelajaran secara daring. Contohnya, di dalam RPPH ini tertulis yaitu hari, tanggal, dan juga pekan. Kalau di dalam sekolah Ibu Via itu ada konsep pilar karakternya, karena pendidikan holistik berbasis karakter kalau di sekolah Ibu Via ya. Konsep pilar karakternya apa, lalu temanya apa. Lalu yang disampaikan juga ke orang tua RPPH-nya adalah durasi. Nah, sebelum RPPH ini diberikan, Ibu Via memberikan petunjuk kepada orang tua, petunjuk tentang kegiatan-kegiatan ini. Petunjuknya misalnya, untuk kegiatan literasi, orang tua menyiapkan bacaan di rumah untuk anak-anaknya. Tujuan kegiatan dari literasi ini adalah menggali, menambahkan informasi tentang apa pada anak, membuat anak semakin aktif bertanya, seperti itu. Jadi sudah ada petunjuk-petunjuk dari kegiatan ini. Lalu kita buatlah rancangannya, yaitu durasinya. Berikan durasi. Oh, untuk kegiatan, contohnya di sini adalah contoh kegiatan morning circle. Oh, contoh kegiatan morning circle durasinya adalah 5-15 menit. Misalnya morning circle-nya apa nih? Bisa juga gerak dan tari, menyanyi, atau morning story, bercerita di pagi hari, bisa dilakukan. Lalu setelah ada durasi, ada juga indikatornya. Disampaikan indikatornya apa sih tujuan capaian yang mau dilihat dari kegiatan ini. Misalnya, oh dari kegiatan menari ingin melihat Bu, Pak, keseimbangan, koordinasi anak yang ada di promesnya, di program semesternya dimasukin tuh. Jadi orang tua kegambar, oh kegiatan ini yang mau dicapai itu ini, gitu. Ya, lalu sampaikan juga nama kegiatannya, lalu tujuannya adalah apa kegiatan ini. Oh, agar anak dapat semakin percaya diri, misalnya anak dapat berdoa secara khusyuk, begitu ya. Atau juga anak dapat menjadi pendengar yang baik, gitu. Disampaikan tujuannya. Lalu media yang digunakan apa? Nah, peran daripada guru adalah menyiapkan media. Karena ini secara daring sudah pasti sekali effort kita adalah menyiapkan media secara online yang mudah sekali untuk diakses untuk orang tua. Tidak usah menggunakan sistem teknik yang terlalu sulit untuk orang tua. Sejauh ini yang paling mudah untuk diakses yang Bu Via alami adalah WhatsApp dan juga Zoom. Itu sangat-sangat mudah, media yang mudah sekali dalam pembelajaran online. Kalau secara WhatsApp tinggal share-share aja, orang tua langsung terima dari handphonenya, dan gak ribet gitu ya untuk orang tua. Hanya kita sebagai guru mungkin harus menyiapkan ekstra memori untuk menyimpan, karena kan reportnya setiap hari masuk ya, begitu. Nah, dalam pemberian WhatsApp, laporan secara WhatsApp ini penting untuk Bapak Ibu Guru memberikan waktunya kepada orang tua. Misalnya di laporan dapat dikumpulkan mulai pukul 10
anggapan kita jam 10 mereka sudah berkegiatan ya, sampai jam 2. Jika melakukannya sore hari atau malam hari tunggu papa mamanya pulang kerja, bagaimana Bu? Tidak apa-apa, dibuat saja saat malam, nanti di share-nya keesokan harinya. Kenapa? Supaya tidak mengganggu aktivitas kita juga ya di rumah, atau aktivitas ayah dan ibu yang lainnya yang ada di dalam grup tersebut. Kedisiplinan itu penting dan itu kuncinya ada pada guru ya. Lalu media yang digunakan sangat-sangatlah harus mudah dipahami, baik itu untuk orang tuanya karena mereka yang akan mendampingi, karena ini untuk anak PAUD ya, untuk anak usia dini, maupun itu untuk anaknya. Harus juga menarik dikemasnya, menyenangkan begitu. Mereka diajak berkomunikasi dua arah di dalam media yang kita siapkan. Contohnya menyiapkan video membaca buku seperti ini. Misalnya, oh kita waktunya mau membacakan buku untuk anak-anak nih, medianya hari ini literasi membacakan buku. Ini bukunya tentang mobil, oh mungkin temanya transportasi. Nah, halo anak-anak, hari ini Ibu Fia mau membacakan buku tentang penemu mobil. Wah, siapa yang menciptakan mobil ya? Nih kita lihat sama-sama yuk. Nah, jadi di dalam membuat media tersebut, anak-anak itu sama seperti saat di kelas kita ajak mereka berkomunikasi. Bisa juga memberikan jeda-jeda untuk seperti memberikan kesempatan mereka menjawab dari rumah. Misalnya, wah, siapa di sini yang suka naik mobil? Ah, suka ya? Jadi serasanya mereka sedang berkomunikasi dengan kita. Harus pandai-pandai sekali dalam membuat media video supaya anak-anak nyaman saat melihat videonya kita. Itu media yang tadi kita untuk berkomunikasi dengan anak melalui pembuatan video. Selain melalui pembuatan video, kita juga bisa melakukan podcast. Ada aplikasi di Play Store namanya Anchor ya. Koreksi saya bagaimana membunyikan namanya. Anchor itu untuk podcast. Melalui audio podcast ini kita bisa membuat narasi untuk kegiatan hari itu. Misalnya kita mau memberikan mereka informasi tentang kegiatan jurnal hari itu menggambar ya. Nih ada jurnalnya. Oh saya ada di sini, ini jurnal menggambar bebas. Jadi dia memiliki suara tuh di dalam podcastnya seperti ini. Boleh didengarkan, kan? Selamat pagi, senang jumpa denganmu. Apa kabar? Apa kabarmu? Selamat pagi anak-anak, apa kabar? Semoga semuanya sehat-sehat selalu ya. Nah, pagi ini kita mulai berkegiatan belajar dari rumah lagi. Sudah siapkah? Ya, sudah siap dong. Terima kasih sudah menjawab pertanyaan Bu Fia. Nah, sekarang teman anak-anak morning circle dulu ya. Menari lagu Hujan Pelangi. Videonya sudah Bu Fia berikan kepada papa mamahnya ya. Nanti bisa lihat lewat video. Semangat anak-anak. Nah, seperti itu podcastnya ya. Jadi lebih menarik didengar untuk anak-anak karena ada instrumen musiknya. Untuk orang tuanya juga mungkin lebih senang saat mendengarnya gitu. Semoga dengan media tersebut jadi bikin mereka lebih semangat saat berkegiatan. Selain itu, Bu Fia juga sering membuat media melalui PowerPoint, lalu di-save ke dalam JPEG atau dalam bentuk foto. Itu untuk memberikan suatu komunikasi yang menurut Bu Fia akan lebih mudah ditangkap oleh orang tua. Gunakan dalam membuat contoh kegiatan itu bahasa-bahasa yang sederhana, yang mudah dimengerti dengan orang tua. Jika itu membutuhkan rinci, detail, berikan perinciannya. Nih, seperti ini yang sederhana yang Bu Fia lakukan, yaitu jurnalnya anak makan sendiri. Kegiatan hari itu adalah anak makan sendiri di rumah. Nanti seperti ini nih kegiatan yang Bu Fia buat. Nah, anak-anaknya diajak untuk mandiri, begitu. Lalu untuk kegiatan yang membutuhkan sedikit lebih detail lagi untuk orang tuanya, kegiatan hari itu adalah membuat peraturan dari kelas nih seperti ini. Jadi di PowerPoint-nya bentuknya buat bentuk yang
menyenangkan, yang enak untuk dilihat. Jadi biar orang tuanya pun waktu melihat ini jadi lebih senang gitu ya. Harapannya jadi lebih semangat untuk berkegiatan bersama dengan anak-anaknya. Nih, ini sedikit lebih detail ya. Ada poin 1, ada poin 2, poin 3. Lalu Bu Fia juga memberikan contoh peraturan belajar dari rumahnya seperti ini kira-kira. Begitu. Ini semuanya menggunakan PowerPoint. Cara menggunakan PowerPoint-nya mudah saja, seperti ini caranya. Kita buat, cari dulu gambarnya. Nanti kalau sudah selesai tinggal di save. Oke, save-nya dibuat menjadi JPEG. Tuh, jadi nanti sampai ke orang tuanya gambar ya. Jadi orang tua kalau udah ngelihat gambar menarik, mudah-mudahan lebih juga tertarik untuk membukanya. Jadi mereka nggak skip hari itu ya, mudah-mudahan nggak skip, mudah-mudahan ya. Nah, itu cara-cara yang Bu Fia gunakan. Satu video, podcast, PowerPoint ya. Tapi yang pertama RPPH dulu ya. RPPH ini diturunkan menjadi menggunakan media-media yang menarik untuk orang tuanya dan anak-anaknya juga. Selanjutnya, Bu Fia juga punya cara yang Bu Fia gunakan karena waktu mengajar ternyata kerasa bahwa sulit ya ternyata membuat anak-anak itu bisa konsentrasi belajar melalui daring. Nah, cara yang Bu Fia pikirkan adalah saat Bu Fia bertemu melalui media Zoom dengan anak-anak secara online, menggunakan tebak gambar. Nih, tebak gambarnya seperti ini nih. Nah, Bu Fia sudah siapkan gambar, lalu gambar tersebut Bu Fia tutup seperti ini dengan menggunakan shape tertentu. Lalu ajak mereka untuk tebak-tebakan. Kasih kesempatan tapi satu-satu. Siapa dulu? Nanti kalau Bu Fia panggil Ani jawab ya, yang lainnya jadi pendengar yang baik ya. Begitu. Sudah siap semuanya? Jadi pendengar yang baik? Bu Fia mau ajak tebak-tebakan nih. Ini gambarnya. Sudah siap? Sudah siap kah? Biasanya mereka jawab ya, sudah siap dong. Itu kalau di kelasnya Bu Fia seperti itu. Nih, tebak gambar. Nih, oke, Ani sudah siap? Ada gambar apa ini? Nah, terus kasih mereka kesempatan untuk menjawab. Kalau masih belum tepat, kasih clue-cluenya. Itu adalah orang yang sedang ada di air misalnya. Jadi dia bisa tebak, oh berenang, betul gitu. Kasih selamat ya anak-anak untuk Ani sudah berhasil menjawab. Begitu ya, kita gunakan tebak-tebakan gambar. Itu cara yang Bu Fia gunakan saat Bu Fia online untuk mendapatkan atensi mereka. Salah satu caranya. Nah, semoga ya dengan semua persiapan yang sudah kita siapkan dengan baik, komunikasi yang baik dengan orang tua, kolaborasi yang baik dengan orang tua, pembelajaran daring tetap bisa optimal. Semoga apa yang Ibu Fia sharingkan ini bisa bermanfaat untuk Bapak Ibu Guru. Bikin Bapak Ibu Guru juga semakin semangat ya. Jangan menyerah. Kesulitan apapun yang dialami, jangan menyerah. Ayo semangat, cari terus cara supaya anak-anak walaupun belajar dari rumah, mereka tetap bisa optimal mendapatkan ilmu-ilmunya. Pasti bisa. Banyak media yang bisa kita gunakan secara online. Oke, itu saja sharing dari Ibu Fia. Boleh kasih sharing juga dong dari Bapak Ibu Guru, hal-hal yang buat Bapak Ibu Guru membuat kegiatan belajar online yang lebih menarik lagi. Boleh cantumkan ceritanya di komen. Terima kasih ya, kita berbagi ilmu sama-sama. Semangat belajar dari rumahnya. Mohon bantuannya untuk subscribe channel Ibu Fia Mengajar, like, komen, dan juga share. Semoga kita selalu menebar manfaat yang banyak untuk pendidikan anak-anak usia dini kita. Semangat Bapak Ibu Guru!